Siap. Sudah dimulai. Selesai. Beri salam. Yo, kira-kira siapa yang rapi hari ini? Sudah, berarti seharusnya siswa harus rapi setiap hari. Ya, terima kasih untuk kedisiplinannya. Untuk materi kita hari ini, pelajaran agama ya, membahas. Silakan diperhatikan fokusnya. Materinya lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. Submaterinya yang akan kita bahas, kalau sholat sunnah itu kan bisa berjamaah munfarid, bisa berjamaah dan munfarid. Tetapi yang kita bahas yaitu submateri yang berkaitan dengan sholat sunnah berjamaah. Berarti pembahasan kita hari ini cuma masalah sholat sunnah berjamaah. Ini nampak kan? Nampak, Bu. Nampak, itu pembahasan kita hari ini. Sebelum kita melanjutkan, kira-kira tergambar nggak materi yang lalu? Kira-kira materi yang lalu sudah pernah kita bahas tentang sholat wajib berjamaah. Nah ya, sholat wajib berjamaah itu apa? Kira-kira masih ingat? Masih. Coba, ada yang belum paham? Nah, Vina boleh. Apa yang mau ditanyakan, Vin? Sholat wajib berjamaah itu apa? Sholat wajib berjamaah itu apa? Sebelum Ibu jawab, ada yang mau menjawab? Ada yang mau menjawab nggak? Boleh. Siapa namanya? Nadia apa kira-kira sholat wajib berjamaah itu? Mungkin apa perbedaannya kira-kira antara sholat wajib berjamaah dengan sholat sunnah berjamaah? Mungkin itu arahnya ya, Bina? Ya, silakan. Sholat wajib berjamaah itu. Suaranya nak? Sholat wajib itu wajib dilaksanakan. Ya. Sedangkan sholat sunnah itu boleh dilaksanakan dan boleh tidak. Boleh dilaksanakan, boleh tidak. Berarti kalau dilaksanakan mendapat pahala, dan jika tidak dilaksanakan tidak apa? Sedangkan sholat wajib tadi apa? Sholat yang harus dilakukan. Sholat yang harus dilakukan itu berapa rakaat? Kira-kira berapa itu jumlahnya? 17. Ya kan? 17 berarti sholat yang 5 waktu sehari semua. Bisa dipahami? Itu materi kita di kelas 7 yang lalu yang sudah pernah kita pelajari atau kita bahas. Baiklah. Materi kita hari ini berkaitan dengan sholat sunnah berjamaah. Silakan perhatikan indikator yang akan kita bahas di Infokus. KD-nya berkaitan dengan kompetensi dasarnya. Nah, yang ini yang paling perlu. Yang pertama yang akan kita bahas hari ini adalah menjelaskan pengertian. Berarti pengertian sholat sunnah berjamaah dengan benar, ya kan? Kemudian menelaah itu apa? Berarti mencari kira-kira, ya kan, macam-macam sholat berjamaah itu apa saja sih yang kita mungkin di dalam modul, mungkin di dalam buku, kira-kira macamnya apa, macam-macamnya. Dan yang ketiga, apa saja ketentuan sholat sunnah berjamaah, ketentuannya kita cari lagi, kira-kira di dalam gambar ada nggak, kira-kira di dalam materi kita nanti ada nggak, atau di dalam buku sumber ada nggak, kira-kira apa gitu. Jadi kita mencari ataupun menganalisis apa yang sudah ada yang berkaitan dengan ketentuan itu di dalam buku ataupun di dalam media Infokus. Ya. Kemudian yang keempat, mendemonstrasikan. Mendemonstrasi itu apa? Siapa yang tahu? Ada yang tahu mendemonstrasikan? Mendemonstrasikan berarti ada yang maju, yang praktek, yang mencontohkan, kan gitu. Itu mendemonstrasikan namanya. Untuk yang berkaitan dengan tata cara gimana sih sholat sunnah berjamaah itu, seperti itu ya. Kemudian yang terakhir menguraikan. Mengurai itu apa? Berarti menyampaikan, menjelaskan. Penjelasan itu diuraikan. Oh, bahwasanya sholat sunnah berjamaah ini ya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, jadi ya, tetapi yang dibahas di sini adalah hikmahnya. Apa saja yang akan diurai itu tentang hikmahnya. Bisa dipahami sampai nomor 5? Nah, yang terakhir yaitu mempraktikkan. Praktik itu apa? Praktik kira-kira berarti melaksanakan. Cuma praktik kita yang kita bahas hari ini nanti ada yang tampil untuk mempraktikkan.
salah satu contoh ya sholat sunnah berjamaah, baik dari segi gerakannya bagaimana, dari segi cara posisi berjamaah itu bagaimana. Bisa dipahami ya? Bisa nggak? Bisa. Oke. Berikutnya, yang ini adalah siswa mampu. Berarti diharapkan di pembelajaran ini siswa mampu melaksanakan di indikator tadi. Sebelum kita lanjutkan, bahwasanya pelajaran agama KKN-nya berapa nak? 60. Enggak ingat? Materi yang lalu sudah Ibu sampaikan bahwasanya KKN kita adalah 74 untuk pelajaran agama kelas 8. Sebelum Ibu lanjutkan, Ibu akan membagikan kelompok yang sudah ada dan membagikan RKPD. RKPD yang dikerjakan berkaitan dengan apa tadi? Indikator dan tujuan pembelajaran. Crazy. Sudah? Silakan diperhatikan RKPD yang sudah diterima. Silakan dilihat dulu sebelum kita lanjut ke diskusinya. Perhatikan RKPD-nya masing-masing kelompok. Sambil memperhatikan RKPD yang sudah ada, silakan juga memperhatikan gambar yang tertera di papan tulis ataupun yang ada di InFocus. Ya, RKPD-nya kan sudah ada. Sudah dijelaskan indikator di InFocus tadi. Ya kan? Yaitu berkaitan dengan 5 poin, 6 dengan presentasi. Ya kan? Nah, jadi silakan kaitkan gambar yang sudah ada, baik yang berada di papan tulis dengan tugas yang ada di RKPD yang sesuai dengan indikator tadi. Silakan diskusikan, silakan dirembuk apa yang ada terdapat di RKPD berkaitan dengan indikator-indikator yang Ibu sebutkan tadi. Silakan boleh ditulis. Salah satunya sholat sunnah berjamaah itu apa? Ada hari raya Idul Fitri, sholat hari raya Idul Fitri ya kan? Ada sholat hari raya Idul Adha, ada sholat apa lah? Khusyuk, ada sholat khusyuk dan sholat istisqa. Kan ada 5 poin yang kita bahas tadi kan? Ya, karena yang namanya Idul Adha dan Idul Fitri itu dilaksanakan pada bulan atau bulan Hijriah. Kira-kira ada yang tahu nggak bulan Hijriah itu urutannya? Coba, siapa? Bulan Hijriah, ayo. Boleh kita dengar suara ayu ya? Ayo beri semangat untuk ayu. Silakan. Muharram, Syafar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ya, boleh. Terima kasih untuk ayu. Itu berkaitan dengan bulan Hijriah. Sama nggak dengan bulan Zulhijjah yang sekarang yang banyak digunakan? Tidak kan? Tidak, dari segi tanggalnya saja berbeda. Maka kita sebagai umat Islam harus tahu urutan bulannya. Yang pertama akan kita bahas yaitu tentang hari raya atau sholat hari raya Idul Fitri, Ihsan. Ya kan? Iya, sholat hari raya Idul Fitri. Berarti Idul Fitri itu siapa yang tahu? Dilaksanakan tanggal berapa, bulan apa? Tanggal 1 Syawal. 1 Syawal. Kalau 1 Syawal, Syawal itu pada bulan yang berapa? Yang tadi dibaca kawannya. Muharram, Syafar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Berapa tadi Syawal? Harus ingat bahwasannya Syawal itu bulan ke-10 Hijriah. Berarti Idul Fitri dilaksanakan pada bulan 10 Hijriah. Bukan Masehi ya. Sebelum kita lanjutkan, materi yang pertama pada indikator yang kita bahas tadi adalah pengertian sholat sunnah berjamaah. Pengertian sholat sunnah berjamaah. Silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya yang berkaitan dengan
pengertian sholat sunnah berjamaah. Tolong suaranya lebih keras ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian sholat sunnah. Sholat sunnah adalah yang dilakukan mendapat pahala, jika tidak dilakukan tidak apa-apa. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada? Pengertian. Ya, siapa? Wahyukur. Siapa namanya, Nak? Wawan. Silakan, Wawan. Jika imamnya perempuan boleh atau tidak, Bu? Imamnya perempuan tidak apa-apa, jika makmumnya perempuan. Nah, jika makmumnya semuanya perempuan, maka dibolehkan jika laki-laki tidak ada. Itu jawaban dari Novia. Ya, silakan boleh duduk. Ya. Ya. Untuk berikutnya, Ibu akan memberi reward bagi yang tampilannya lebih bagus. Nomor 2, dari indikator yang sudah ada, yang akan kita bahas adalah macam-macam sholat berjamaah. Kelompok 2, silakan siapa yang mewakili? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam-macam sholat sunnah berjamaah. Salah satunya adalah sholat sunnah hari raya Idul Fitri, sholat sunnah Idul Adha, sholat khusuf, gerhana matahari, gerhana bulan, sholat istisqa. Bagas, boleh, silakan. Apa yang dimaksud dengan sholat sunnah Idul Fitri? Nah, apa itu? Sunnah Idul Fitri adalah sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah oleh umat Islam setelah menyelesaikan bulan Ramadan selama 29 hari atau 30 hari. Salat sunnah Idul Fitri dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal. Ada 2 rakaat dan takbiratul pertama ada sebanyak 7 kali dan takbiratul kedua sebanyak 5 kali. Masih pas? Sudah? Nah, sudah. Kan secara 2 rakaat apa enggak? Iya, dilaksanakan secara 2 rakaat. Kemudian di dalam rakaat pertama ada berapa takbir sholat hari raya Idul Fitri? Ada 7 takbir. Dalam takbir di sela di antara takbir ada bacaan subhanallah walhamdulillah wala Illallah Allahu Akbar. wala Allah wala quwata illa billahil aliyil azim. Harus sampai ujung, nggak boleh putus, nggak boleh setengah. Karena bacaan apa? So bacaan di dalam 7 takbir sholat hari raya Idul Fitri. Pada rakaat kedua ada berapa takbir? 5. Selebihnya ayat ataupun gerakannya sama dengan sholat biasa. Bisa dipahami untuk hari raya Idul Fitri? Bisa. Boleh. Kita lanjut ke materi berikutnya. Silakan kepada kelompok 3 untuk maju perwakilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang ketentuan sholat sunnah berjamaah. 1. Ketentuan sholat sunnah berjamaah Idul Fitri. Sholat sunnah Idul Fitri terdiri dari 2 rakaat. Setelah 2 rakaat, maka sholat Idul Fitri sejak matahari terbit hingga sebelum sholat zuhur. 2. Ketentuan sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha terdiri dari 2 rakaat dan hukumnya sunnah muakkad. 3. Sholat khusuf atau gerhana. Sholat khusuf gerhana matahari dikerjakan saat terjadinya gerhana matahari hingga matahari muncul seperti semula. Sholat sunnah khusuf gerhana bulan dilaksanakan sejak gerhana bulan hingga bulan muncul seperti semula. 3. Sholat sunnah istisqa, yaitu sholat sunnah yang dikerjakan 2 rakaat yang dikerjakan seperti sholat Idul Fitri, didahului niat dan
takbir sebanyak 7 kali di rakaat pertama. Dari sini adalah yang mau ditanyakan. Apa hukum sholat Idul Adha? Apa hukumnya? Hukum sholat Idul Adha adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Saya tadi menyampaikan materi yang berkaitan dengan ketentuan apa? Ketentuan sholat sunnah berjamaah. Beda pada niat. Gerakan yang lain baru sama. Bisa paham ya? Nah, yang membedakannya adalah pada niatnya saja. Gerakan yang lain sama. Itu ketentuan. Berikutnya pelaksanaan Idul Adha, Idul Fitri sama apa beda lagi? Beda. Ya. Kemudian dari ketentuan tadi ada ketentuan yang ketiga yaitu masalah berkaitan dengan sholat kusuf atau khusuf. Dilaksanakan pada seperti hari-hari biasa. Betul apa salah? Misalnya sekarang kita melaksanakan sholat kusuf atau khusuf, betul apa salah? Salah. Karena apa? Sholat gerhana matahari atau gerhana bulan dilaksanakan ketika terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan. Tata cara sholat sunnah berjamaah. Jadi kan kelompok 4 tata cara sholat sunnah berjamaah. Siapa yang mewakili? Lisa, ya boleh. Silakan Lisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengetahui tata cara sholat Idul Adha dan sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri yaitu dilaksanakan 2 rakaat. Niatnya adalah usolli sunat al-Idul Fitri raka'ataini lillahi ta'ala jika. Kalau makmum halat ialah usolli sunat al-Idul Fitri raka'ataini makmuman lillahi ta'ala. Untuk imam usolli sunat al-Idul Fitri raka'ataini imaman lillahi ta'ala. Takbir pertama dilaksanakan 7 kali. Niatnya adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dan salat Idul Adha niatnya adalah usolli sunatal Idul Adha raka'ataini makmum lillahi ta'ala jika makmum. Jika imam ialah usolli sunatal Idul Adha raka'ataini imam lillahi ta'ala. Takbir pertama dilaksanakan 7 kali, yaitu sama dengan Idul Fitri. Apa yang mau ditanyakan? Idul Adha itu berjamaah apa enggak? Idul Adha itu dilaksanakan berjamaah apa tidak? Gitu loh. Pertanyaannya dilaksanakan secara berjamaah. Paham nggak, Lisa? Silakan aplaus untuk Lisa. Selanjutnya presentasi dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menguraikan hikmah dari sholat sunnah berjamaah. Yang pertama yaitu hikmah dari sholat Idul Fitri, mendapatkan pahala yang lebih, dapat mempererat tali silaturahmi. Yang kedua, hikmah dari sholat Idul Adha, kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda, dijauhkan dari neraka, dan kita menjadi sering berbagi rezeki karena kita melaksanakan sholat pada hari raya Idul Adha. Ya, itu kan berkaitan dengan hikmah ya. Coba biar lebih jelas, Fadelia silakan jelaskan. Itu ada posternya yang berkaitan. Silakan maju, Fadelia. Pertama, dapat memberikan kegembiraan karena lagi berkumpul bersama. Idul Fitri, ya itu apa enggak? Ya itu. Kemudian lanjut Fadelia. Kemudian dapat menambah kepedulian. Berikutnya dapat membuat kita menjadi saling berbagi. Saling berbagi pada gambar yang mana? Ini boleh. Coba yang ini ya, lebih jelas. Ya, selanjutnya kira-kira dapat menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi yang mau ditambahkan pada Lia? Cukup? Ada yang mau bertanya untuk pada Lia? Mungkin silakan Bapak. Jika melaksanakan sholat sederhana, apakah kita akan semakin dekat dengan Allah? Baik, saya bertanya melalui sholat sederhana inilah
sebab matahari dan bulan merupakan bukti kekuasaan Allah. Oleh karena itu, kita menjadi lebih dekat kepada Allah karena tapak akan Ada dia. Terima kasih untuk yang mempresentasikan. Kemudian yang terakhir masih ada ya Ibu evaluasi secara keseluruhan pada materi hikmah tadi yang disampaikan, salah satunya terdapat pada gambar yang tertera di sini. Ya, ini ada gambar orang lagi senyum, gembira, kumpul-kumpul, kan gitu. Kalau Idul Adha, Idul Fitri, ya kan? Kalau kita berkumpul-kumpul kan biasanya berkumpul tuh, ya nggak? Ada kegembiraan tersendiri. Itu hikmah yang kita dapatkan dengan melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha, ya kan? Kemudian berikutnya dari hari raya Idul Fitri itu dari Idul Adha ada proses berbaginya. Kalau Idul Adha berbagi apa? Hah? Hewan kurban atau? Iya kan? Ah, kalau yang nama Idul Fitri kira-kira apa yang dibagikan? Biasanya kita orang membagikan sebelum hari raya Idul Fitri, kita membagikan apa? Zakat fitrah. Ya, itu saling berbagi bisa, ya kan? Salah satu hikmah hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha. Berikutnya ada lagi nih, lagi berdoa. Kalau berdoa itu menjauhkan dengan Allah atau mendekatkan kita dengan Allah? Mendekatkan kita dengan Allah akan mendapatkan ketakwaan yang lebih kepada Allah. Kemudian ada lagi misalnya berpelukan. Biasanya hari raya Idul Fitri. Fitri itu kan fitrah. Fitrah itu kembali ke fitrah, kembali suci. Dan yang terakhir nih ada bagi-bagi kue, sama-sama makan. Idul Fitri biasanya banyak nggak makanan? Kumpul-kumpul, silaturahmi, makan, berbagi rezeki. Itu hikmah nggak yang kita dapatkan? Ya. Itu sedikit gambaran dari Ibu untuk materi salah satu hikmah dari sholat hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Untuk demonstrasi kita ambil video saja ya. Kita ambil video, silakan diperhatikan bagaimana tata cara salah satu sholat sunnah berjamaah. Kita lihat nih. Silakan diperhatikan. Mana yang belum paham boleh. أصلي سنة لعيد الفطر ركعتين مستقبل القبلة أداء مأموما لله تعالى الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر Bacaan apa tadi? Yang terakhir. كبيرة مسلما بل سبحان الله. Ini bacaan antara takbir 7 takbir pada rakaat pertama maupun rakaat yang kedua nantinya. Bisa dipahami yang ini? Bisa? Nah, inilah adalah gerakan
yaitu pada sholat sunnah berjamaah. Setelah kita tonton video yang sudah ada, baiklah kita ambil kesimpulan untuk materi sebelum penutup. Sebelum ditutup materi ini, kita ambil kesimpulan untuk hari ini, ya. Indikatornya apa tadi yang kita bahas? Berkaitan dengan pengertian, berkaitan dengan hikmah, berkaitan dengan tata cara, berkaitan dengan contoh atau macam-macam, ya kan? Sholat sunnah berjamaah. Silakan presentasi untuk yang dapat mengambil kesimpulan untuk pengertian. Siapa? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian dari sholat sunnah berjamaah adalah sholat yang dikerjakan secara bersama-sama dan salah satu menjadi imam dan yang lain menjadi makmum. Dan sholat sunnah merupakan sholat yang dianjurkan untuk mengerjakannya. Orang yang tidak mengerjakan tidak mendapat apa-apa, dan yang mengerjakan mendapat pahala dan keuntungan. Macam-macam dari sholat itu: 1. Sholat Idul Fitri, 2. Sholat sunnah Idul Adha, 3. Sholat sunnah atau gerhana matahari, 4. Sholat khusuf, gerhana bulan, dan yang terakhir sholat istisqa, yaitu memohon hujan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian siapa yang dapat memberikan kesimpulan dari apa tadi? Setelah macam-macam apa yang kita bahas tadi? Ayo. Ketentuan. Silakan. Siapa yang tampil masalah ketentuan? Siapa yang bisa? Silakan. Maizy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketentuan sholat sunnah berjamaah diantaranya: 1. Ketentuan Idul Fitri, ada 2 rakaat dan 7 kali takbir di rakaat pertama dan 5 kali takbir di rakaat kedua. Sholat gerhana dilaksanakan pada waktu terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan. Istisqa dilaksanakan sama seperti sholat Idul Fitri. 2. Tata cara sholat sunnah berjamaah, diantaranya sholat Idul Fitri: 1. Niat, 2. Membaca takbiratul ihram, 3. Membaca takbir, 4. Ruku, sujud, duduk di antara 2 sujud, tahiyatul akhir, dan terakhir salam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir yang berkaitan dengan hikmah salat berjamaah. Siapa yang mau? Ya Alfa mau. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan hikmah dari beberapa macam sholat sunnah berjamaah. Yang pertama, kesimpulan dari sholat Idul Fitri berjamaah, yaitu hikmahnya mendapatkan kegembiraan, kesyukuran, keimanan, ketakwaan, kebersamaan, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada hikmah dari sholat Idul Adha, yaitu mendapatkan pahala yang berlipat ganda, dijauhkan dari neraka, dan mendapatkan rezeki. Yang ketiga, ada hikmah dari sholat khusyuk. Ini merupakan sholat sunnah dari Nabi Muhammad SAW, mendekatkan diri kepada Allah. Yang keempat, ada sholat istisqa ya. Istisqa ya. Kita lanjutkan setelah diambil kesimpulan dari 5 poin materi tadi, akan disimpulkan bahwasanya sholat sunnah berjamaah adalah sholat yang dikerjakan secara bersama. Satu menjadi imam dan lainnya menjadi makmum dengan syarat yang telah ditentukan. Ketentuannya sudah ada. Ya. Kemudian yang berikutnya, sholat hari raya Idul Fitri. Apa itu sholat hari raya Idul Fitri? Yaitu sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah. Ini termasuk kategori macam-macamnya ya. Yang pertama Idul Fitri, yang kedua Idul Adha, yang ketiga khusuf ataupun khusuf, gerhana matahari dan gerhana bulan,
kawan-kawan kita yang lain, keluarga yang lain, ya kan? Hikmahnya apa? Ada kegembiraan, ada kumpul bersama, alias silaturahmi, ya kan? Nah, itu hikmah. Kemudian untuk Idul Fitri itu dikerjakan berapa rakaat? 2 rakaat. Tidak pernah dikerjakan atau tidak ada hukumnya melaksanakan lebih dari itu. Jadi yang dilaksanakan adalah 2 rakaat, baik Idul Adha ataupun Idul Fitri. Itu diantara ketentuan salah satu sholat sunnah berjamaah. Kemudian dapat disimpulkan kembali ini tata cara yang berkaitan dengan tata cara. Tata cara kalau sholat hari raya Idul Fitri, Idul Adha sama, diawali dengan niat, diakhiri dengan salam, ya kan? Pada rakaat pertama 7 takbir, rakaat yang kedua 5 takbir. Kemudian diantara takbirnya apa bacaannya? Coba bersama-sama. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, la hafal kan? Paham kan? Kemudian hikmah seperti apa yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya. Yang pertama, hikmah kegembiraan, kesyukuran seperti yang tertera di gambar juga. Kemudian hikmah kefitrahan, kalau hari raya Idul Fitri, fitrah katanya kembali ke fitrah kan itu. Kemudian hikmah kepedulian, hikmah kebersamaan itu diantara hikmah yang bisa dapatkan jika kita melaksanakan sholat berjamaah hari raya Idul Fitri. Nah, sebelum kita akhiri materi kita hari ini, Ibu akan membagikan soal tes, ya, soal tes yang harus dikerjakan sebelum kita istirahat. Sebelum soal tes dibagikan, Ibu ingin bertanya, kira-kira di antara presentasi materi-materi yang ada dari tadi, kelompok mana atau individu mana yang lebih bagus? Jujur. Siapa? Walaupun hanya apa? Terima kasih untuk presentasi hari ini, ya. Selfie, Cinta, Cheryl tampil nggak tadi? Iya. Siapa lagi? Adelia. Nah, jadi aplaus untuk yang tampil dan berani. Langsung diisi. Isi dari 5 poin indikator yang kita bahas tadi. Nah, itu soalnya sudah terdapat di lembaran yang dibagikan, langsung diisi. Ya, sebelum kita akhiri. Silakan, waktunya kisaran 15 menit. Ya, silakan untuk yang sudah mengerjakan silakan dikumpulkan hasil tesnya. Hasil tesnya akan diumumkan atau dibagikan pada minggu atau pertemuan berikutnya. Silakan. Untuk hasil tesnya kita terima nanti minggu depan ya. Nah, jadi pertemuan berikutnya sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, ada tugas di rumah, jangan lupa baca-baca LKS, kerjakan LKS-nya di rumah ya. Nah, dibaca-baca untuk materi berikutnya. Kira-kira materi berikutnya apa? Nah, kita perhatikan yang ada di Infocus dulu. Untuk sebagai apa tadi yo? Apa tadi materi Infokusnya? Yaitu materi yang akan dibahas minggu depan, yaitu sholat sunnah munfarid. Gambarannya munfarid itu apa? Sendiri. Ya, tapi sholat sunnah sendiri. Ya. Sebelum kita akhiri materi yang kita bahas itu adalah sholat sunnah munfarid. Nah, sebelum kita akhiri, alangkah lebih baiknya kita akhiri kegiatan baik ini dengan doa. Diharapkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa berikutnya. Siap. Doa dimulai.
Selesai. Beri salam. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akhiri untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Semoga ilmu kita membawa berkah. Ya, demikian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi